warahmatullahi wabarakatuh. Di semua calon siswa-siswi SMA Kusuma Bangsa Setia, kita akan membahas materi tentang sarana prasarana sekolah gitu ya. Oke, kita akan lebih lanjut karena durasi waktu juga dibatasi. Kita akan coba lanjut langsung sih ya. Oke, siapkan alat tulisnya dan karena akan diresum gitu ya, dan kumpulkan ketika selesai MPLS gitu. Bapak akan perkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Muhammad Hakim Karim Afriandi, lahir di Bogor 12 April 1984. Kemudian alamat Jalan Raya Ciawi di Jalan Balai Desa Ciawi, RT 3 RW 4 Kabupaten Bogor. Kemudian sekolahnya di STY Triguna Bogor, S1 Manajemen. Kemudian Facebooknya adalah sebagai berikut. Gmailnya kima70karim2@gmail.com. nya cuma satu ya, jadi nggak usah tidak dua, ini ada kesalahan. Oke, lanjut lagi ke nomor handphonenya sekian-sekian, kemudian nomor WhatsApp sekian-sekian juga, dan blog Bapak itu adalah sebagai berikut. Kita lihat sebentar. Blognya adalah manjablu.blogspot.com. Boleh nanti kalian searching, ketikkan mangjablu.blogspot.com di gadget kalian, di pencarian, dan ini berisi tentang pembelajaran, konten-konten tentang pembelajaran, kemudian tentang tugas-tugas juga selama PBM daring dan lainnya. Oke, kita akan lanjut. Nanti pokoknya kalian bisa nanti searching di internet dengan kata kunci manjablu.blogspot.com. Oke, lanjut ke selanjutnya. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because. Lanjut ke selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam dokumentasi sarana prasarana sekolah. Kita akan lihat sejenak. Kita lanjut lagi biar mempercepat waktu. Kita coba uraikan. Ruang kelas ini yang tadi yang di dalam tayangan itu yang akan kalian tempati ya, 10 untuk 10 OTKP dan BDP nanti akan di area yang bersih dan insya Allah nyaman. Kemudian
Lab komputer itu kita sudah mempunyai 40 piece dan server 2. Itu untuk dilaksanakan kegiatan pembelajaran daring bisa. Kemudian untuk pembelajaran internet, kemudian jaringan komputer itu di dalam simulasi digital ataupun membuat animasi, desain, praktek menulis kecepatan untuk OTKP, BDP untuk stock of name dan lain-lain itu bisa digunakan, dan itu sesuai dengan spek gitu ya. Sesuai dengan spek sehingga bisa digunakan oleh kalian ketika jam-jam praktik atau ada tugas di luar dari Bapak Ibu guru yang tidak dalam KBM bisa digunakan. Oke, lanjut lagi kita ada lab OTKP. Nah, ini yang sering digunakan untuk OTKP ketika ada uji kompetensi keahlian. Ini kakak kelas kalian yang sedang melaksanakan praktik OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, mengarsipkan pelayanan prima dan lain-lain. Kita lanjut lagi ke laboratorium BDP. Di sini ada Kusbasmat. Ya, Kusbasmat ini laboratoriumnya belajar menata produk, kemudian transaksi harian, stock of name, dan transaksi bulanan, buku besar, kemudian membuat sampel produk, memplur produk gitu ya, menata plur secara vertikal maupun horizontal, itu ada di Kusbasmat. Biasanya ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktik bisnis dan pemasaran. Tampilan mukanya seperti berikut. Nah, ini tampilan mukanya, dan ini juga sering dipakai jajanan oleh kakak kelas maupun Bapak Ibu guru maupun lingkungan sivitas sekolah lah gitu ya. Ini Kusbasmat kita, kebanggaan kita untuk praktik maupun kegiatan lain lah. Oke, kita lanjut ke perpustakaan. Nah, ini adalah ruang baca kita. Ruang baca yang saat ini insya Allah sudah banyak jenis buku bacaan yang ada di sini, yang boleh kalian nanti bisa baca sesuai dengan yang dicari ya. Yang dicari misalnya buku kitab kuning, sejarah, bahasa Indonesia, Inggris, matematika, kemudian animasi, desain, Corel Draw, dan musik, seni-seni lainnya lah gitu ya. Itu ada di sini insya Allah. Apalagi buku pelajaran produktif itu insya Allah banyak sekali. Oke, lanjut lagi ke sarana ibadah yang tadi ya. Ini adalah musola kita, kebanggaan kita yang sering banyak digunakan untuk kegiatan keagamaan maupun kegiatan morning activity seperti duha, kemudian sholat duha, tahfiz, kemudian peringatan hari besar Islam, manakib, marhaba, maulid, itu sering digunakan untuk kegiatan keagamaan di musola ini gitu ya. Dan sholat 5 waktu maupun sholat sunatnya begitu ya. Oke, kita lanjut kembali ke ruang UKS. Nah, ini tahap renovasi. Ruang UKS kita masih dalam tahap renovasi. Nanti ada perbaikan-perbaikan yang untuk kenyamanan gitu ya. Nah, sampai saat ini kita tetap ada, namun masih dalam tahap renovasi. Kemudian toilet kita insya Allah adalah untuk putra dan putri memenuhi, jambannya sudah cukup, kemudian krannya airnya juga cukup. Keran airnya cukup, jambannya cukup, insya Allah. Jika kalian ada yang mau BAB, kemudian buang pipis dan lain-lainnya lah gitu ya, itu insya Allah, cuci muka dan lainnya, wudhu utamanya, itu sudah insya Allah sudah memenuhi. Oke, kita lanjut lagi ke ruang guru. Nah, inilah untuk ruang Bapak Ibu guru kalian sebelum mengajar. Biasanya Bapak Ibu guru selalu membuat strategi pembelajaran di ruang ini dan meja masing-masing, sehingga kalian ketika akan mencari guru itu sudah pasti sudah ada dalam ruangan ini gitu ya. Jadi tidak usah khawatir, mereka sudah standby di sini. Kita lanjut lagi ke ruang tata usaha. Nah, ini adalah ruang pelayanan tata usaha yang berisi tentang arsip-arsip, pelayanan terhadap siswa, pelayanan terhadap tamu dari luar dan lain-lain. Ini adalah yang dilengkapi dengan database dan lain-lain, keuangan, kesiswaan, kepegawaian sudah lengkap di sini. Oke, kita lanjut lagi ke pending mesin Blumat. Nah, ini pending mesin Blumat ini adalah belajar untuk mesin untuk
jajanan juga ya. Selain jajan kalian secara virtual atau digital, itu kalian bisa juga ini sebagai alat praktik untuk digital ya, transaksi digital gitu ya. Oke, lanjut kembali ke praktik olahraga. Nah, ini yang sering sampai saat ini kita gunakan untuk sarana bermain sepak bola, untuk praktik olahraga gitu ya, khususnya badminton, kemudian kemarin tuh bola voli, dan banyak lainnya lah gitu, olahraga lainnya yang sampai saat ini masih kita tetap gunakan karena arealnya yang cukup luas, apalagi camping kayaknya cukup banget tuh. Oke, lanjut kembali ke ruang kepala sekolah. Nah, ini adalah ruang Bapak kepala sekolah selalu berdiam dan berdiam diri untuk membuat strategi planning ke depan, perencanaan visi misi dan lain-lainnya, mengembangkan sekolah dan menerima tamu dari luar maupun dinas, itu selalu di ruangan beliau gitu ya. Oke, kita lanjut kembali ke ruang staf. Nah, ini biasanya staf pembantu dari wakil kepala sekolah. Nah, biasanya di sini ada 4 staf, ada Pak Arwin, Bapak sendiri juga Pak Hakim ya. Kemudian Pak Firman dan Pak Asep. Nah, di sini ada ruang staf untuk pelayanan terhadap kegiatan belajar mengajar maupun pelayanan luar gitu ya. Lanjut kembali ke area parkir. Nah, ini area parkir yang kalian ketika yang bawa motor, kendaraan bermotor, silahkan untuk bisa menyimpan di sesuai tempatnya. Dan jangan lupa dikunci. Meskipun area parkir ini sudah terpantau CCTV, tetap harus menjaga keselamatan dan waspada dan harus tertata dengan rapi. Kenapa? Tidak boleh acak-acakan karena ini cash flow dari traffic dari lalu lalangnya gitu ya, sehingga supaya memudahkan ketika ada yang keluar motornya. Lanjut kembali ke makam pendiri yayasan. Nah, ini adalah makam pendiri yayasan kita, Kiai Ajab Charkasih, dan di sini sudah biasanya kita suka ziarah di hari Jumat, karena kalau tidak ada beliau tidak bisa untuk mungkin bisa mengajar di tempat ini gitu ya, karena sungguh besar jasa beliau gitu ya. Oke, kita lanjut kembali ke free wifi untuk KBM. Nah, sampai saat ini kita fasilitasi untuk kegiatan belajar itu menggunakan wifi 40 mega untuk kegiatan KBM, itu sudah cukup lah ya. Oke, lanjut kembali ke website. Nah, website sekolah kita sudah punya di smkkb.com. Cuman sampai saat ini kita masih dalam tahap pengembangan, karena kita akan publish itu sesuai dengan konten-konten yang berbobot lah. Utamanya adalah informasi tentang sekolah, PPDB, business center, prestasi sekolah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini adalah website kita. Nanti ketika terpublish itu insya Allah akan memudahkan kita dalam membuat jalur informasi, tetap kita akan lebih optimal gitu. Oke, kita lanjut kembali ke YouTube. Nah, kita sudah sampai saat ini sudah mempunyai YouTube, yaitu channel YouTube yaitu Kusbas channel. Kita coba lihat ya. Ini yang sampai saat ini YouTube channel kita sudah ada 555 subscriber karena baru seminggu. Dari sini berisi tentang informasi-informasi tentang mata pelajaran, informasi tentang sekolah, informasi tentang kedinasan, dan lain-lain yang sampai saat ini yang oleh kalian rasakan kemarin itu sudah banyak sekali manfaatnya, utamanya ketika kegiatan MPLS ya, karena sampai saat ini MPLS kita sudah masih daring gitu ya. Ini yang mengurusi tentang kalian semua, perkembangan karakter. Oke. Oke, lanjut kembali ke CCTV keamanan. Nah, kita sudah dilengkapi dengan CCTV keamanan. Jadi di area parkir kita sudah terkontrol gitu ya. Nah, di parkir kita sampai saat ini masih ada 2 channel, yaitu yang pertama
titik fokus kita ke area parkir, karena untuk melihat lalu lalang motor, mobil dan orang utamanya, untuk kita sudah terpantau gitu ya. Kemudian ini kita coba lihat dulu sebentar. Area parkir ya, depan gerbang utama. Kemudian area kantor. Nah, ini adalah area kantor kita. Nah, nanti akan dilengkapi ke ruang-ruang yang lainnya, misal ruang kelas, ruang gerbang belakang dan lainnya, itu akan ter-CCTV-kan gitu ya. Jadi insya Allah aman sekolah kita. Lanjut kembali ke, nah sekarang kita tadi sarana prasarananya. Sekarang kita menjaganya, karena sarana prasarana itu kalau tidak dijaga pasti akan rusak, pasti kita juga tidak akan nyaman untuk belajar gitu ya, apalagi sebagai warga sekolah. Oke, kita lihat di sini, kamu punya iman, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, disinilah yang paling sering kita ingatkan. Kenapa? Karena sampah itu adalah masalah besar, musuh bagi kita gitu ya. Selain rezeki bagi orang yang memungut, utamanya untuk bisa jadi rongsokan dan lain-lain dan dijual kembali, tapi bagi kita adalah tetap harus memelihara kebersihan, sampah dibuang pada tempatnya, karena kita sudah siapkan tempat-tempat sampah, tong sampah di masing-masing kelas dan di masing-masing area. Oke, lanjut, kita gunakan air seperlunya. Mohon untuk menggunakan air seperlunya ketika di toilet, di WC, di wastafel dan lain yang belakang, itu tolong untuk dipergunakan dengan semestinya, sesuai kebutuhan. Kenapa? Karena kita lebih baik menghemat daripada tidak ada sama sekali nanti akhirnya gitu ya. Kurangi penggunaan air yang berlebihan, karena masih banyak daerah yang kekurangan air bersih. Kita harus bersumbang sih terhadap daerah yang masih kekurangan air. Lanjut kembali. Nah, ini adalah proses kita menjaga lingkungan, yaitu dengan cara kerja bakti. Biasanya kita adakan Jumat bersih, atau di Sabtu bersih, atau di dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya demi kelestarian lingkungan kita gitu ya. Lanjut. Nah, ayo hemat energi. Usahakan nanti tolong anak-anakku semua, nanti ketika sudah masuk kelas, setelah pandemi ini selesai, pandemi COVID ini selesai, mohon ketika misal di jadwal piket itu tolong untuk bisa menghemat energi. Untuk utamanya adalah lampu-lampu ketika sudah ditinggalkan silahkan dimatikan, atau pagi ketika sudah terang gitu lampu dalam keadaan nyala, mohon untuk dimatikan. Kenapa? Karena kita menghemat energi. Berapa sumber daya yang kita gunakan per hari? Sungguh sangat besar sekali, sehingga oleh karena itu mohon hemat energi. Kenapa? Untuk kenyamanan dunia kita, kenyamanan sekolah kita. Bayangkan masih banyak yang tidak mempunyai aliran listrik, daerah-daerah terpencil. Itulah makanya kita harus bisa menghemat gitu ya, karena siapa tahu nanti ke depannya gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon untuk bisa membuat resume dari materi sarana prasarana ini, karena akan dikumpulkan nanti ketika akan masuk sekolah gitu ya. Ketika masuk sekolah nanti, ataupun selesai MPLS biasanya akan dikumpulkan. Mohon diresum dan diberi nama masing-masing, dan tentunya ditulis tangan gitu ya. Kenapa? Karena itu real, bukti evidence asli, otentik hasil kalian. Dan silahkan untuk mengulang-ulang kembali materi ini ketika ataupun di jeda, ketika ada hal yang penting, utamanya visi misi, sarpras, dan ruangan kalian yang akan tepati, dan poin-poin yang dianggap penting, utamanya juga menghemat energi, buang sampah pada tempatnya, kemudian jaga kebersihan, kemudian juga melestarikan lingkungan. Itu juga poin penting sekali, sehingga demi kenyamanan kita ketika kita bersekolah gitu ya. Kalau hidup bersih, pola hidup kita sehat, insya Allah kita akan selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya enak dipandang gitu ya, meskipun rapi, indah, terawat, insya Allah
kita akan nyaman duduk juga, nyaman belajar juga, dan insya Allah akan berkah gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian materi dari Bapak dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.